Satu-satunya hal yang paling menakutkan dari sebuah tradisi tua bukanlah saat tradisi itu mulai dilupakan, melainkan saat tradisi itu diam-diam membunuh akal sehat kita dan memaksa kita mengangguk setuju pada sebuah ketidakadilan yang dipajang terang-terangan di depan mata. Tiap tahun, saat bulan Agustus tiba, jutaan pasang kaki dipaksa berdiri tegak di atas lapangan beton yang panas membakar, menahan pusing yang menyengat, hingga pingsan bertumbangan satu persatu di atas rumput kering. Sementara hanya beberapa meter di depan mereka, sekelompok orang berseragam rapi duduk sangat nyaman di bawah panggung megah beratap tenda sejuk, lengkap dengan pendingin udara portabel dan botol air dingin yang siap diseruput kapan saja. Anehnya, kita menganggap adegan horor ini sebagai pemandangan indah penuh khidmat, padahal yang sedang kita tonton sebenarnya adalah teater kastarisasi di mana garis pemisah antara tuan dan abdi digambar ulang menggunakan terik matahari. Mari kita sadari ada 5 hal warisan feodalisme dalam prosesi upacara 17 Agustus. Hal pertama yang harus kita soroti adalah bagaimana prosesi ini secara terang-terangan memperlihatkan bentuk nyata dari stratifikasi sosial dan kesenjangan fisik. Mari kita hitung secara rasional dan dingin, karena logikanya makin hari makin tidak masuk akal. Bukankah pesan mendasar dari proklamasi 17 Agustus 1945 adalah tentang hilangnya sekat-sekat kelas, hilangnya perhambaan, dan lahirnya sebuah bangsa yang egalitarian, di mana semua warga negara berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Namun fakta di lapangan dari tingkat istana negara di ibu kota sampai ke lapangan bola kecamatan di pelosok daerah justru memamerkan hal yang sebaliknya. Ada stratifikasi sosial kaku yang dipamerkan secara telanjang. Para pejabat, petinggi daerah, menempati zona elit beratap yang teduh. Sedangkan para siswa sekolah, guru-guru honorer, pegawai golongan rendah, dan barisan rakyat biasa dilempar ke zona terbuka untuk memanggang kulit mereka di bawah terik sengatan surya jam 9 pagi. Hal kedua adalah fakta ironis mengenai pembiayaan fasilitas eksklusif tersebut yang justru diperas dari uang rakyat itu sendiri. Yang membuat narasi ini makin ironis dan menggelitik saraf humor kusam kita adalah fakta sederhana bahwa setiap jengkal kenyamanan di atas panggung, mulai dari kursi empuk, struktur panggung yang megah, karpet merah yang membentang, pendingin udara portabel, hingga botol-botol air mineral dingin, semuanya dibeli dan dibiayai menggunakan uang pajak yang diperas dari keringat rakyat yang sedang dipanggang kepanasan di tengah lapangan itu. Sungguh sebuah skenario teater komedi gelap yang ditulis dengan sangat rapi. Rakyat membayar tagihan untuk kenyamanan orang lain, sekaligus dipaksa berdiri berjam-jam hanya untuk menyaksikan bagaimana uang mereka dipakai untuk memanjakan para penguasa. Secara tidak langsung, sistem protokoler kaku ini membisikkan pesan terselubung yang sangat beracun, namun nyata. Uang kalian kami pakai untuk kenyamanan kami, dan kewajiban kalian adalah berdiri bergeming menyaksikan betapa bahagianya kami menikmati hasil keringat kalian. Ini bukan lagi sekadar perbedaan fasilitas tempat duduk, melainkan bentuk perampokan halus atas rasa keadilan rakyat yang dibungkus rapi dengan pita seremonial atas nama kehormatan negara. Hal ketiga menyangkut kontradiksi mendasar antara nilai kemerdekaan dan pemeliharaan budaya feodalisme kaku lewat tata protokoler. Jika kriteria utama nasionalisme diukur dari sejauh mana seseorang mau berkorban fisik dan menahan penderitaan demi menghormati sang saka merah putih, maka jujur saja, rakyat dan anak-anak sekolah yang berdiri menahan pusing dan bau keringat di tengah lapangan itulah yang memegang gelar nasionalis sejati. Bukan mereka yang duduk manis sambil kipas-kipas di atas panggung. Para pahlawan bangsa dulu bertaruh nyawa, mandi darah, dan merayap di lumpur, bukan agar para penerus jabatan mereka bisa bertingkah seperti raja-raja kecil zaman kerajaan kuno yang tidak boleh tersengat sinar matahari sedikit pun. Jarak psikososial antara pejabat dan rakyatnya sengaja dipelihara lewat tata protokoler yang kaku, seolah-olah makin tinggi jabatan seseorang, makin haram kulit mereka menyentuh udara panas yang dirasakan oleh rakyatnya sendiri. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis, susunan acara atau manajemen tempat, melainkan sebuah manifestasi psikologis dari feodalisme terselubung yang sudah mengkristal di dalam benak penguasa dan tragisnya sudah dimaklumi oleh korban-korbannya, yaitu kita sendiri. Hal keempat adalah bukti komparasi internasional yang menunjukkan bahwa perayaan Hari Nasional di negara lain tidak harus mengorbankan martabat rakyatnya.
Kalau kalian pikir semua negara di dunia merayakan hari kemerdekaan atau hari nasional mereka dengan cara membagi-bagi arena berdasarkan kelas kenyamanan seperti ini, kalian salah besar. Mari kita tengok bagaimana bangsa lain mendesain seremoni nasional mereka tanpa harus menumbalkan martabat rakyatnya di bawah terik matahari. Rusia setiap tanggal 9 Mei merayakan hari kemenangan di lapangan merah Moskow untuk mengenang 27 juta jiwa yang gugur melawan Nazi. Fokus utamanya adalah penghormatan veteran dan persatuan, bukan pemandangan diskriminatif. Di Meksiko, pada parade tanggal 16 September, Presiden Claudia Sheinbaum berdiri di atas kendaraan militer terbuka di tengah-tengah pasukannya, menyapa warga secara langsung tanpa jarak elit yang memisahkan. Begitu pula di Cina pada peringatan Hari Nasional 1 Oktober di lapangan Tiananmen. Meski acara dibuat sangat kolosal, pesan yang disampaikan adalah kekuatan kolektif seluruh rakyat, bukan pamer kenyamanan para pejabat di atas derita barisan peserta. Negara-negara itu paham betul bahwa seremoni nasional adalah alat merekatkan solidaritas kebangsaan, bukan ajang mempertegas siapa yang berkuasa dan siapa yang sekadar jadi penonton yang harus menurut. Hal kelima adalah mendesaknya kebutuhan akan daya kritis publik untuk terus mempertanyakan tradisi yang membodohkan ini. Lantas, sampai kapan tradisi kesenjangan kecil yang dibungkus dengan dalih protokoler ini akan terus kita pelihara dan kita tiru tanpa pernah dipertanyakan? Setiap menjelang tanggal 17 Agustus, narasi persatuan selalu digaungkan lewat pengeras suara, banner-banner mahal dipasang di sepanjang jalan, dan pidato-pidato manis dibacakan oleh para pejabat dengan nada haru yang dibuat-buat. Tapi begitu acara dimulai, tindakan nyata mereka langsung menampar pidato mereka sendiri. Yang di atas panggung tetap menikmati keteduhan eksklusif, sementara yang di bawah tetap dipaksa menelan debu dan panasnya udara. Ini bukan soal kita tidak menghormati bendera merah putih atau tidak menghargai momen sejarah, tapi ini soal keberanian kita untuk mempertanyakan, apakah kita sedang merayakan kemerdekaan bangsa atau kita sebenarnya sedang merayakan kemenangan struktur kekuasaan yang berhasil menjajah cara berpikir kita secara perlahan. Ketika sebuah bentuk ketidakadilan yang sangat sederhana, seperti pembagian keteduhan saja gagal kita koreksi, bagaimana mungkin kita bisa berharap sistem hukum, ekonomi, dan politik kita yang jauh lebih rumit bisa bersih dari praktik-praktik feodal? Kesimpulannya, perayaan 17 Agustus yang selama ini kita jalani masih menyisakan ironi besar berupa warisan feodalisme yang membungkus ketimpangan sosial dengan atas nama tradisi dan protokoler. Namun di balik semua kritik tajam dan pandangan skeptis ini, selalu ada ruang optimisme yang tidak boleh mati di dalam dada kita sebagai satu bangsa. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Dan kenyataan bahwa hari ini gua dan kalian bisa membicarakan hal ini secara terbuka dan kritis adalah bukti bahwa akal sehat bangsa ini belum sepenuhnya padam. Kemerdekaan sejati memang bukan hadiah yang jatuh dari panggung-panggung mewah, melainkan nyala api yang terus kita jaga di dalam pikiran rakyat yang mau bertanya, mau menguji, dan menolak untuk ditindas oleh kesewenang-wenangan yang dikemas sebagai tradisi. Sebagai penutup, jangan pernah berkecil hati kalau hari ini posisi kita masih berada di barisan yang kepanasan di tengah lapangan. Karena sejarah selalu mencatat bahwa perubahan besar di Republik ini tidak pernah lahir dari kenyamanan panggung-panggung empuk para pejabat, melainkan dari derap langkah, keteguhan hati, dan keberanian rakyat biasa yang berdiri tegak menantang zaman. Kalau kalian merasa pembahasan ini membakar kembali logika kritis kalian dan pantas untuk direfleksikan bersama, silakan tekan tombol suka, bagikan video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak pikiran yang terbuka, dan jangan lupa klik tombol berlangganan supaya kita bisa terus berdiskusi serta membongkar realita-realita menarik lainnya di kanal ini. Tetap jaga akal sehat kalian, tetap kritis pada sistem di sekitar kita, dan sampai jumpa di narasi mendalam berikutnya.